Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kejaksaan Agung menangkap tersangka kasus korupsi komoditas timah Henry Lee saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sepulang dari Singapura. Mantan bos pesawat komersil itu ditangkap usai dikabarkan dalam perawatannya di Singapura karena sakit keras dan masa paspornya habis pada 27 November 2024. Henry merupakan pihak swasta di kasus korupsi timah, yakni selaku beneficiary owner dari PT Tinindo Internusa atau TIN. Dirinya sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka sejak bulan April tahun ini. Henry Lee selalu mangkir setiap pemanggilan oleh Kejaksaan Agung dan berdalih berada di Singapura untuk berobat. Kejaksaan Agung sendiri telah menjerat 23 orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah TBK tahun 2015 hingga 2022. 17 tersangka sudah mulai diasingkan. Maksud kami mulai disingkan dengan 3 diantara telah dijatuhi vonis. Total kerugian dalam kasus ini bernilai 300 triliun rupiah dengan sebagian kerugian disebabkan oleh rusaknya ekosistem. Kejaksaan Agung akhirnya menahan Henry Lee usai dirinya menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung usai ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta. Henry Lee ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Henry Lee ditetapkan sebagai tersangka pada 27 April 2024 lalu setelah mangkir selama 2 kali pemanggilan. Pada panggilan sebelumnya, sebagai saksi dalam kasus korupsi timah, Henry Lee tak hadir dengan alasan sakit. Berdasarkan informasi dari Otoritas Imigrasi Singapura, Henry telah berada di Singapura sejak 25 Maret 2024 dan tidak pernah memenuhi panggilan penyidik. Selain Henry, adiknya yang bernama Fandi Lee juga ikut terseret di kasus yang sama dan juga ditetapkan sebagai tersangka. Bismillahirrahmanirrahim. Tersangka Henry Lee merupakan tersangka yang ke-22 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah TBK tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. Adapun peran tersangka Henry Lee yaitu selaku beneficiary owner PT Tinindo Internusa atau PT TIN yang secara sadar dan sengaja berperan aktif melakukan kerjasama penyewaan peralatan processing peleburan timah antara PT Timah TBK dengan PT Tinindo Internusa, yang penerimaan biji timahnya bersumber dari CV BPR dan CV SMS yang sengaja dibentuk sebagai perusahaan untuk menerima biji timah yang bersumber dari kegiatan penambangan timah ilegal. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Henry Lee bersama-sama 20 tersangka lainnya yang saat ini dalam proses persidangan, negara dirugikan sebesar 300 triliun 3 miliar 263 juta 740.131 rupiah, 14 sen.